cuma pedagang aja gitu. Ya cuman pedagang aja, tapi orang berbulan-bulan nggak kamu bayar, tiba-tiba kamu seenaknya. Arek kumaha coba pikir wae ku Kang Otip lah. Kang Otip teh manusia bukan sih? Punya perasaan nggak sih? Situ nggak punya perasaan, dari punya perasaan mah nggak kudu ngomong ke si Denden. Nah, ambil dulu saya dari sini, saya masukin sini, nanti saya tutup dulu utangnya ke Pamar Paung sampai hari ini. Hampir 23 juta Pak Otip, dah bona ada semua. Pak Otip kan dia baikkan aja. Dah saya paham, dah banyak orang ngomong juga sama saya yang nggak beres urusan penyaluran BPNT ini, ya wajar aja. Saya akan buat laporan, nggak usah bayar. Gitu. Nggak usah bayar ke Pak Otip. Pak Otip itu kan menggunakan mesin ini untuk bermain seperti ini. Program BNI. Coba Pak Otip mau ngomong apa gitu loh. Nggak enak perasaan saya. Oh, kita merokok. Emang nggak? Supaya enak lah. Ini ada Pak Utai di sini. Ya kan kita ini. Ya nggak? Benar nggak? Jadi saya nggak mau. Gimana sangkutan-sangkutan ini semua? Apa dengan program BPNT yang diberikan oleh BNI hari ini untuk bermain seperti ini, Bapak ada yang backup nggak? Ini saya fullkan loh Pak. Ini naik nanti ke media, saya akan ngomong sama wartawan saya, biar dinaikin aja. Jadi biar jelas gitu ya Kang. Akang saksi di sini Kang ya. Dari Dari pihak kecamatan. Apa namanya Suparmana. Kang Opai. Ya, jadi enggak, maksud saya biar enak gitu loh kan. Kalau kebetulan aku kan lagi piket. Kan gitu. Nanti tolong dilaporkan juga ke Bu Sekmat semua gitu loh. Nanti juga saya akan ngomongkan juga, banyak yang sangkutan hari ini dengan Pak Otip itu akan saya munculkan orangnya. Ya pada ngomong sama saya juga. Jadi jangan membela diri Pak Otip. Kalau memang kita ada persoalan, gentle aja, jantan lah. Kalau Pak Otip kan saya lihat tidak seperti itu. Lari sana, lari sini, benturkan sana, benturkan sini. Maksudnya apa? Bikin program BPNT ini seperti ini, gitu aja lah. Saya selaku orang yang dirugikan loh nih. Saraswati Dewi itu punya saya kan, anak saya kan itu. Pak Otip pernah mau nyerahkan mobil Pak Otip kan ke rumah saya. Betul. Saya kan nggak mau. Iya. Pak Otip kan bilang titip aja ini, tapi nggak mau dengan BBKB-nya. Saya nggak mau. Saya bilang enggak lah, saya masih punya perasaan, kasihan. Mungkin kepake kemana gitu. Nah ini gimana tanggapan Pak Otip? Saya mau tahu aja nih. Apa ini semua kita yang supplier yang memasukkan ini anak-anak saya ini ke Pak Otip mau dikorbankan nih sama orang-orang lain gitu juga. Dalam program BPNT loh ini. Punya mesin BNI kan itu ya. Benar nggak Pak Otip? Ya kita ngobrol di depan temen lo ini. Kita nggak usah ada apa. Cuman kan saya jengkel juga ke Pak Otip kalau begitu caranya sih. Ini korbannya saya jadinya juga kan. Anak saya kan termasuk saya korbannya. Dan anak saya itu kalau nggak gara-gara saya yang kan Pak Otip minta nggak akan ngasih juga saya. Tapi kan Pak Otip nggak sportif orangnya. Jangan begitulah. Sama orang kan nggak boleh begitu kita. Nah ini gimana Pak Otip? Ini program pemerintah loh. Yang duitnya begitu digesek. Benar nggak Pak? Ada. Persoalannya kenapa kalau nggak ada duitnya dari Pak Otip nggak dibayarkan kepada kita gitu. Kepada anak saya. Apa sebab? Apa dipakai sama Pak Otip? Mungkin pengawasan dalam penyaluran, Pak. Maksudnya? Ya, pengawasan dalam penyaluran itu kan karena sibuk sementara saya yang pokoknya kebijakannya sendiri. Kemudian dalam kesibukan itu kalau di dalam hitungan kertas mungkin itu ada kelihatan keuntungannya. Tapi kenyataannya mungkin ya mohon maaf juga Pak, mungkin ada kelebihan dari timbangan, kemudian ada barang yang diberikan lebih. Nah, itu kan sebenarnya begini Pak Otip. Pak Otip selalu menjawabnya seperti itu.
Ya kan, dari tahun yang lalu ini Pak Otip menjawab seperti itu kepada saya, benar nggak? Datang ke rumah saya Pak Marpaung, nih mungkin kesalahan saya, tapi kesalahan Bapak kok kenapa merepotkan orang banyak gitu loh. Saya kan nggak enak. Ternyata korban Bapak itu kan bukan hanya saya, termasuk juga teman-teman yang lain, saya nggak usah sebutkan namanya. Itu ada di dalam hatinya Pak Otip. Itu yang saya pengen Saya hari ini kita bertemu di sini musyawarah dengan apa ini. Saya ingin kejelasan dari Bapak dan saya juga akan cross check ke BNI. Kok BNI ini membiarkan kok program pemerintah seperti dilakukan oleh Bapak ini? Tidak mengerti saya. Saya udah bicara dengan Pak Igo. Dia bilang katanya mau ditutup. Faktanya Bapak nyalurkan kan gitu. Sementara ke kita nggak beres semua. Jadi harus bagaimana kita ini sebagai supplier yang dirugikan oleh Bapak kan gitu. Walaupun Bapak salah timbangan, salah masa beratus KPM salah timbangan tiap penyaluran. Coba saya mau tanya Bapak lah. Bapak kita bukan saya mau intimidasi Bapak. Tidak, ini ada Pak. Iya, kenal baik ya. Hah? Kenal baik. Ada Pak Upay kenal dari dulu mas saya. Makanya saya bilang coba dulu kita ngobrol nih. Saya nggak enak, bukan apa-apa. Mohon maaf ya Pak. Ya. Bukan saya tidak menghargai Bapak. Ini kan hubungan sudah lama juga dengan Bapak. Dua kali penyaluran gitu Pak, yang bulan kemarin saat ada KKS baru. Saya sebetulnya berusaha nggak usah itu tuh Pak, untuk bertemu dengan Bapak gitu. Nggak usah Bapak cerita itu Bapak. Izin apa ya? Iya. Solusi izin. Iya. Udah terima. Izin aja Om. Iya siap. Gini aja, Kang Otip. Om punya utang pribadi berapa? Supplier loh, bukan ke supplier, bukan Supplier? iya. Keuangan. Iya. Kan penanggung jawab Om. Iya. Berapa luas, berapa jumlahnya? Kalau toh kapan mau bayar, bikin kesepakatan hari ini terakhir kan gitu Om. Iya, dan semua juga yang teman-teman yang lain juga beresin. Dan dia juga minta tolong supaya ingin dibereskan gitu. Jadi masa supplier ada pun mau bergeming mau gimana itu silahkan kan gitu Om. Iya. Ini kewajiban Otip dulu kalau toh betul ada Om bayar. Gitu kan? Iya, bayarlah bereskan. Tergantung ini. Ini Kang terus terang, udah biasa dia mah. Biasa janji mau bayar, mau beresin, bawa TKSK ditumbalin sama dia, TKSK-nya kasihan. Iya, dan mentang-mentang temennya ditumbalin sama dia. Gitu Om. Ya kan kasihan. Kok tega Bapak numbalin teman Bapak? Dan kalau nggak ada TKSK Bapak mah nggak ada usaha di sini. Gak usah ngomong lah. Itu Pak Apep nyatanya nggak usah ngomong Bapak kan gitu. Kok Bapak tega gitu loh, numbalin teman Bapak, kan gitu, kasihan kan. Dan sekarang Bapak ini menjalankan program pemerintah. Notabene orang yang diambil barangnya sama Bapak itu banyak yang nyangkut. Nah ini yang jadi persoalan. Nah apa program pemerintah ini saya mau nanya juga sama BNI. BNI itu ada main nggak di duit gesekan 200.000 kan gitu. Bapak kan setiap gesek itu kan cair 200.000. Lebih tahu ya. Hah? Lebih tahu Bapak. Gitu aja. Kan gitu. Jadi nggak mengarah sana, nggak ke sini. Andaikan ke supplier melalui Om ini punya utang berapa, bikin pernyataan siap membayar berapa itu terakhir pakai materai saksi kita. Iya, dan saya juga mau hari ini itu dibuktikan gitu kan, pernyataan itu bikin kapan mau karena Bapak udah sering ngomong. Dan asal saya ngubungin Bapak selalu datang ke rumah saya dengan segala alibi kan gitu, dengan secara cerita yang tadi itu cerita tadi itu bukan sekali saya dengar Pak, 10 kali ada saya dengar dari Bapak salah timbang, masa orang salah timbang dah Bapak yang nimbang apa Bapak error atau gimana saya nggak ngerti juga ya kan, kan gitu. Ya ini kan Pak berkat bantuan Bapak juga, saya berhitung setelah dibantu oleh TKSK di bulan April, di bulan Juli, itu kan sudah menghadapi ke arah normal. Tapi nggak normal terus Pak. Ke arah normal. Tapi kan nggak normal nih, saya mohon maaf ini ke Bapak. Udah berbulan-bulan masa nggak normal? Udah BNI pemerintah membayarkannya normal ke Bapak. Kok Bapak yang jadi nggak normal? Saya bingung. Pak Upay, jadi iya teh jadi normal, bingung saya. Kemudian yang Agustus kemarin itu Pak,
Sebetulnya saya nggak ada niat untuk penyaluran, Pak. Nah, bukan saya mau nanya mau nyalur mau enggak, itu bukan urusan saya, Pak. Tapi yang jelas barang-barang saya yang diambil oleh Bapak dah sekian lama terus berlarut. Bapak terus menggesek, tapi nyatanya nyangkut sana nyangkut sini, nyangkut di sini ambil sana, kan gitu. Ntar habis sana main lagi, kan itu aja ini permainan nih. Nah, apakah program BPNT punya pemerintah ini Kemensos? Apalagi Bapak bilang ini bundaran ini yang terbaik karena sudah diperiksa oleh apa Bapak bilang itu? Oleh mana? Oleh pihak mana? Orang KPK, orang mana yang Bapak bilang itu? Kan Bapak bilang terbaik. Aturan Bapak kan malu kalau udah dibilang terbaik, aturan malu atuh. Ya benar tuh. Jadi malu dong Bapak. Kasihan Kemensos itu, Pak. Korban dia gara-gara kelakuan Bapak gitu loh. Saya mau tanya kejelasan Bapak hari ini. Ini saya naikin ke media saya nggak masalah, biar paham itu bahwa program BPNT ini banyak persoalannya di agen-agen ini gini, Pak. Saya harus buka ini demi kebenaran walaupun saya korban duit saya. Baca, kamu juga baca di itu. Walaupun saya ini apa kita punya ini Pak upaya saya terus terang ini pasti naik di media ini. Akan saya naikkan, nggak masalah. Silakan Bapak mau ngadakan jawaban pembenaran. Alasan saya ya gini aja, Bapak itu berapa lama nggak bayar terus mau diapain? Asal datang orang situ Bapak tutup, kan gitu. Nah seperti gini pas rame pencairan Bapak nggak ada di tempat cari, ya kayak gitu. Itu udah modus Bapak dari dulu, paham saya. Sulit juga setiap pembayaran juga dari Bapak itu kan sulit. Karena berhubungan dengan Bapak tadi kan Bapak bilang kita bukan baru, lama kan gitu, ya kan? Nah lama. Satu jalur dulu, satu jalur dulu, jelas. Iya. Kalau mengenai supplier yang belum bayar sama warga Om. Beresin dulu. Betul. Udah beresin dari kita baru. Barangkali dah, kamu pai berenang juga dengan umur lama kita bergeming bekerja sama alur bentuk apa seperti itu kan Om ya? Ya saya kan gini intinya kan namanya pedagang itu intinya dibayar. Betul. Benar nggak? Selesaikan dulu. Selesaikanlah anak saya kan gitu. Jangan korbanin kan gitu. Mohon maaf Pak. Ya. Terakhir itu kan tapi mohon maaf juga nih Pak ya. Saya berbicara terus terang bukan untuk melegoir apa yang terjadi, apa yang saya dengar. Di bulan terakhir di bulan Agustus itu kata Pak Apep ke Bapak itu sudah selesai, cuman di akhir katanya enggak tahu apakah ada salah nota atau ada salah. Enggak, ada tanda tangannya dari Bapak. Bapak kan sekarang beralibihnya dari dulu juga salah nota. Di ujungnya ini yang kita makanya saya bilang gini Pak. Itu kata Pak Apep. Nah, Bapak jangan pegang. Dan mohon maaf juga Pak. Mohon maaf. Itu kata Pak Apep kemudian ketika penyerahan ATM dan mesin kata Pak Apep itu ini apa yang ini sejujurnya kalau sumpah saya berani. Bapak nggak percaya saya jujur, Bapak itu nggak percaya saya. Bapak mau bicara jujur hari ini, 1000 kali jujur di hati Bapak, saya tetap mengatakan Bapak nggak jujur karena Bapak udah bukan setahun dengan saya. Dengar itu maaf dulu nih kita berdebat ini ya debat kita. Bapak nggak usah emosi. Dan saya mengatakan itu apa yang dilakoni Bapak terhadap diri saya. Kan gitu. Kurang baik apa saya Bapak mau menaruhkan mobil Bapak. Tapi saya bilang jangan. Tapi jawaban Bapak pinter ngomong. Ke siapapun Bapak ngomong bisa. Ke Bu Sekmat di sini juga. Wah gini. Ke pihak wartawan yang datang juga Bapak bilang saya akan melawan. Hari ini lawan. Bapak punya sangkutan di saya. Punya bukti ada tanda tangan. Yang Bapak tanda tangani penerimaan barang yang nggak dibayar, saya akan serahkan ke polisi. Biar turun ini BNI kan gitu juga. Saya akan persoalkan ini. Bukan, ini kalau nggak ditertibkan begini, susah, kasihan orang lain juga banyak korban. Saya nggak usah buka yang lain Bapak. Apa yang Bapak lakukan itu orang lain ngomong ke saya, ya nanti bisa orangnya juga saya yang punya sangkutan dengan Bapak akan datang semua. Gitu, saya bukan apa-apa. Saya dari hari ini saya ngomong walaupun saya ngomong begini bukan saya emosi terhadap Bapak enggak. Memang saya beginilah adanya. Korban saya. Kan gitu. Karena itu dalam pikiran saya
dalam hitungan saya itu sudah menghadapi normal karena sudah dibantu. Kenapa nggak normal dari dulu Bapak? Jangan bilang menghadapi normal. Masa setahun nggak normal, Pak? Iya. BNI bayar 200.000 per KPM. Kenapa Bapak nggak normal? Aneh saya, katanya Bapak pedagang profesional, suka dikumpulkan. Tapi kok Bapak bilang nggak normal? Cuman yang pikiran saya sekarang ini menjadi tidak fokus. Ya. Ternyata masih ada angka. Nggak usah fokus Bapak, karena memang Bapak biasa begitu. Nggak usah fokus, dah Bapak memang nggak pernah fokus. Ini juga saya untung bisa ketemu Bapak. Benar nggak? Untung saya bisa ketemu dengan Bapak. Selaku Bapak agen di situ. Nah ini karena ada pembukaan kebetulan penyaluran yang kata BNI katanya ditutup. Ternyata Bapak nyalur, saya juga akan mempertanyakan BNI. Kok yang bermasalah agen bisa lenggang kangkung, dah rusak program ini. Ada apa dengan BNI? Kan gitu. Nah hari ini besok lah saya akan clearkan. Dan saya semua nanti daftar-daftar barang yang diambil oleh Bapak itu, saya mau nggak mau nanti anak saya, karena yang langsung dia yang punya perusahaan, saya suruh buat LP biar lebih jelas gitu loh. Kalau nggak gitu nggak selesai. Jadi Bapak kan jawaban Bapak itu, ya Bapak pinter lah, pinter ngomong Bapak sama siapapun kan. Saya tuh kan faktanya seperti itu sih. Saya udah diperiksa kan gitu Bapak ngomong. Masa rek nanya lah ke Bapak. Bapak kan ngomong gitu ke media, oke. Saya baik. Jadi apapun pernyataan saya yang di tingkat kecamatan itu hapus. Karena saya sudah diperiksa oleh KPK sebagai sampel kata Bapak. Terus kepolisian apa. Nah seharusnya kalau Bapak itu dibikin percontohan, kasihan itu TKSK. Jadi korban gara-gara Bapak. Karena video dari Sukaraja ini kemana-mana, tiba-tiba kelakuan Bapak seperti ini. Kan kata Bapak sama saya dulu ada survei dari Cianjur. Oh Pak, ini kesini udah survei. Hari ini menaik sebagai tayangan. Supaya tahu pemerintah bagaimana kata Cianjur nanti kepada Kabupaten Sukabumi. Aduh, dicontohku saya. Gening separah iya gitu. Ini Pak yang jadi pikiran saya sekarang ini teh. Oh masih ada kewajiban saya ke Bapak gitu Pak. Oh iya. Itu. Karena kata TKSK. Nah, jadi gini kan nggak usah kata TKSK dong. Ya, kan situ yang tanda tangan bukan TKSK. Bukan saat itu kata TKSK. Nggak usah ngomong. Dan situ jangan ngomong TKSK. Ada TKSK lain dagang beras. Bapak kok emang TKSK ngambil beras saya? Saya mau nanya, anak saya berasnya diambil sama TKSK apa mas itu? Ke agen saya Pak. Situ yang terima kan gitu. Iya kan? Itu kan yang tanda tangan. Oh untuk yang pulang. Mau cuci tangan nggak usah ngomong lagi. Nggak usah berbelit-belit lagi. Nanti kita selesaikan di depan polisi aja Bapak. Ya kan? Karena kalau depan polisi Bapak periksanya nanti kan polisi selesai gitu kan. Lebih enak gitu. Jadi jangan seolah-olah Bapak nanti ke saya, oh saya ditekan ke Pak Marpau. Enggak. Ngapain? Tapi yang jelas saya dirugikan. Itu. Itu Pak yang saya bingung teh. Masih ada gitu dalam pikiran. Oh masih ada. Karena Bapak dari dulu juga kan selalu lupa. Aduh Bapak timbangannya saya lupa. Matak saya rugi we. Maka karena kenapa? Saya mau menjelaskan jaminan. Saya nggak usah. Niat baik gitu. Ya niat baik Bapak itu saya terima baik. Ya. Tapi Bapak nggak baik kan ke saya. Kan Bapak namanya udah mau nyerahkan barang ke saya berarti ada sangkutan. Benar gak Bapak? Betul. Buat apa Bapak ngasih ke saya barang nih? Tapi yang namanya Saraswati baik anak saya. Jangan. Biarkan dia berusaha. Kan gitu. Jaga perasaan orang kata anak saya. Tapi Bapak nggak punya perasaan. Eta nu jadi masalah. Benar tak Bapak? Mang tahun. Nah. Mohon perkenalan dengan Bapak itu diawali dengan baik. Nah iya memang kan kita kan pergailan kan. Tapi kan Pak Hotip kan akalnya 17. Ini yang jadi masalah. Enggak, saya mau nanya kejujuran Pak Hotip. Pak Hotip datang ke join bisnis saya, ya. Ke Pak Denden. Kan gitu. Udah saya ambil beras dari sini untuk nutupin utang ke Pak Marpau. Apa benar Pak Hotip ngomong? Terbuka we. Ya, saat itu Pak, saya ke Pak Denden begini. Bos,
Saya nggak menyebutkan saya punya sangkut paut dengan Bapak, nggak. Kalau dia ke Pak Denden mah nggak, Pak. Bahwa saya kasih bantuan kredit beras dengan tempo 1 bulan. Karena saya ingin selesai dengan Bapak, bukan semua, Pak. Hanya 1 ton. Iya, tapi bukan itu ceritanya. Dan dia kan tahu barang saya yang di sini. Iya. Dan dia kan tahu, dan saya join bisnis dengan dia. Dan dia ngomong sama saya, "Eta, aduh si Kang Otip teh cenah geus lieur pemikirannya cenah. Teu nyao meureun ieu barang abang oge nu di dieu," kan gitu. Jadi saat itu saya mau kreditnya hanya untuk menutupi kewajiban saya ke Bapak. Gitu. Bagaimana? Iya. Bukan untuk semua. Puluhan juta bagaimana tuh udahlah. Bapak kan artinya kan sama aja Kang Otip teh ngambil barang saya suruh bayar ke saya. Nah, saya nggak tahu waktu itu. Saya nggak tahu. Jurus apa? Nah, saya mau nanya, masa BNI pakai agen kayak Bapak sih? Kan gitu. Sampai yang punya agen juga ambil, dia nggak tahu bahwa itu barang Pak Otip, nggak tahu bahwa itu barang saya. Suruh ambil kan gitu. Untuk nutupin utang ke anak saya. Kan kalau secara orang dagang kan berpikir gila itu. Barang saya 22, tiba-tiba 1 ditunggak ku Pak Otip, tiba-tiba barang saya juga diambil dari sana untuk bayar ke saya. Kalau tahu mungkin nggak begitu, Pak. Nah, karena nggak tahu, berarti dari situ Bapak kan nggak jujur. Nggak jujur Bapak. Saya berusaha. Dia kan akhirnya bercerita. Ya akhirnya kan gali lubang tutup lubang semua Bapak. Apa program BNI ini Bapak mau buat seperti itu? Dan saya kan dulunya ini mau masuk nimbrung di program ini supaya memperbaiki kesejahteraan KPM gitu anak saya itu. Bukan main sulap begini. Kalau begini kan sudah main sulap Bapak buat. Ambil barang pindahkan ke utang ke kemana-mana. Dapat pemerintah bayar lunas ke Bapak, Pak. 1 KPM-nya 200. Dapat Bapak untungnya mau berapa? Betul. Nah, saya mau nanya, kenapa kok alasannya Bapak bilang katanya barangnya kurang baik? Apa ada Bapak kan? Cobalah berpikir hari ini. Bapak kan sudah diultimatum sama BNI. Atau Bapak kasih sesuatu kepada BNI, jangan ditutup dulu gitu. Justru mungkin kalau ke BNI, karena BNI-nya mungkin saya sampai berpikir, apa karena saya tidak pernah memberikan sesuatu atau pendapatan ke BNI sehingga BNI jarang-jarang Pak ke sini. Oh gitu. Nah, memangnya Bapak tahu itu semua agen-agen memang ada barang beri ke BNI? Nggak tahu. Tapi kenapa Bapak ngomong gitu? Bapak jangan main tuding-tuding ke BNI, berarti. Jadi salah ini. Bukan tuding, perasaan aja. Iya, jangan Pak bahasa ngomong itu jangan dibawa perasaan Pak, ya benar nggak? Nanti Bapak disomasi BNI. Jangan seperti itu, benar nggak? Justru saya mempertanyakan BNI kenapa miara kayak Bapak ini agen, padahal dia udah bilang saya mau tutup. Tapi sampai hari ini kan enggak. Nah, terus sangkutan di saya ini kira-kira udah pusing saya ke Bapak kan, nyari Bapak juga ada pusing kan gitu. Anak saya itu sampai nyuruh saya. Nah, ini kapan Bapak mau beresin? Ini duit puluhan juta. Ya kan? Berapa Om? 23-an gitu kata Apep tuh. 20 hampir 23 nanti dibuka semua. Udah 3 Pak. Nah, itu udah dibuka. Ya. Nah, tapi kan Bapak kalau dicari sama anak saya sama yang lainnya, Bapak kan gak tahu kemana rimbanya menghilang. Pak, kalau saya setiap hari ada di toko Pak. Toko Bapak tutup kalau udah tuh nggak ada Bapak di situ, udah orang lain. Ini masuk betul tutup Pak 2 hari. Enggak 2 hari Pak. Ini karena mau menyalurkan Bapak buka kan gitu. Kadang-kadang juga kalau ada yang nyari Bapak, ada yang nyari Bapak itu bukan saya gening, loba. Setiap hari saya buka, kalaupun tutup itu dari jam 12 sampai asar untuk istirahat. Iya, Bapak kan di belakang, dan di depan kan bukan Bapak. Saya selalu di depan, nggak ada wakil Pak. Kalau untuk urusan kalau waktu toko buka. Nah, buktinya ini aja saya nyari Bapak begitu banyaknya orang. Itu wakil Bapak bukan, kata Bapak nggak ada wakil, nyatanya sampai 6 orang di dalam itu ya. Kemana Pak sama Pak? Kalau yang lain Pak, itu mungkin itu anak Pak. Dah iya, mau anak untuk penyaluran mah. Dah iya, kan kata Bapak bilang saya tadi tidak mewakili. Kalau untuk sehari-hari buka toko biasa itu tidak pernah diwakilkan. Dah Bapak nggak pernah buka, ngapain wakilin ya nggak? Anak saya itu. Setiap hari saya buka Pak, tanya pada enggak. Enggak, saya setiap hari saya buka Pak. Cuma ketika saya ke Bapak,
Enggak, gak usah ketik. Maaf ke Bapak. Itu dulu. Kena. Enggak ada. Hitungan 1 bulan, Pak. Enggak, anak saya bolak-balik ke situ Bapak enggak ada kok. Demi Allah, demi Dan ya, Rasulullah, saya selalu buka dan selalu Bapak biasa nyebutkan ini. Bapak terlalu biasa menyebutkan itu demi Allah, demi Rasulullah. Itu biasa, main silat juga Bapak biasa. Ada Pak Utai gimana? Ya orang rereongan di Tiap hari buka, Pak. Hah? Tiap hari buka. Iyalah, itu terserah Bapak lah mau buka juga 24 jam juga bukan urusan saya. Tapi yang jelas Bapak melaksanakan program BNI itu, dah uangnya supplier ini dibayar. Dah pemerintah bayar Bapak itu cash. Kok semua ini dijebolin? Ya kan? Nah, saya terus terang aja bilang ke Bapak, mau nggak mau, suka nggak suka, ya hari ini ya karena sudah berlarut-larut dan repot mencari Bapak, dan Bapak juga bersilat lidahnya jago, kan gitu. Kata Bapak kan. Nah, sedikit mohon maaf juga mungkin ya karena setiap bertemu saya juga kan merasa Bapak itu kan selalu ada kebijaksanaan gitu. oh terlalu bijak. terlalu Lagi bagian Pak. terlalu bijak, tapi kan digawean we ku akang meren karena terlalu bijak teh kan gitu. Saya terlalu bijak. Jadi sekarang mungkin ya Apalagi mau permintaannya. Hari ini permintaannya yang menyelesaikan ini mesti pihak polisi. Baru selesai semua ini. Yang lainnya nanti kan gitu. Ya mungkin ada jalan lain mungkin Pak. Ya jalan lain hukum Pak. Bapak terlalu sering mencari jalan lain. Kan gitu. Jalan lain penyelesaian ini karena ini program pemerintah. Ya hukum. Biar juga nanti membuat jadi sebagai pembelajaran juga ke BNI agar dapat menunjuk agen-agennya yang baik-baik kan gitu meren. Gitu. Nah, justru tadi Bapak bilang, saya juga justru curiga ke BNI apa karena saya sebenarnya Bapak nggak boleh ngomong gitu. Itu kan perasa Bapak itu. Jadi artinya bukan ada buktinya. Nanti kalau ditanya orang memangnya dari yang lain saya itu agen-agen lain ada beri, Bapak tahu katanya. Jadi urusan ke Bapak itu. Kan gitu. Jangan Bapak ngomong gitu. Cuman justru saya bertanyanya dia sudah memberikan statement akan menutup agen Bapak, tapi pada kenyataannya masyarakat masih mengambil, Bapak masih bergesek mesin edisinya BNI. Itu aja. Padahal Bapak sudah bolak-balik bikin pernyataan di kecamatan. Dan Bapak ngomong kepada media, saya nggak perlu mau masalah pernyataan saya di kecamatan itu terhapus gara-gara saya udah diperiksa BPK paling bagus. Semua orang bilang dari Kemensos saya yang terbaik. Justru sebenarnya apa yang diberikan Kemensos itu kepada Bapak itu bilang yang terbaik atau yang mana seharusnya Bapak baik. Tapi dengan faktanya Bapak tidak baik. Jadi Bapak hanya berselimut dengan seolah-olah baik, tapi pekerjaannya tidak baik. Nah contohnya ada anak saya jadi korban kan gitu. Nah jadi saya kira menurut saya Pak nggak ada jalan lain mungkin. Nanti anak saya suruh dengan penasehat hukumnya ya kita selesaikan aja di hukum lah biar lebih enak. Nanti Bapak di sana baru mohon gimana mau minta bantuan ke siapa karena faktanya seperti itu. Nah, jadi jangan salahkan juga saya. Saya mah manusia biasa. Baik ke Bapak. Bapak dulu datang ke rumah saya mau menjaminkan mobil ini Pak. Ya, untuk utang-utang saya. Saya jawab, anak saya menolak. Menolaknya udahlah usaha aja yang baik, utangnya bayar, cicil. Kurang baik apa? Tapi kan Bapak tidak pernah ada berpikir sampai ke sana. Karena saya paham langkah Bapak. Ya kan? Jebret ke Sukalarang begini, jebret ke begini, jebret ke Multi Garut begini. Bapak yang tahu. Karena orang-orang pada ngomong semua ini. Pokoknya asal dimulai ini sama kita masuk sebagai pengaduan, ya semuanya juga akan muncul nanti. Mungkin bukan hanya Saraswati. Nah, karena dia berpikir duitnya juga nggak dapat, mendingan aja cemplungkan orangnya kan gitu proses hukum. Nah gitu Pak. Apa yang Bapak mau komentarin nih dari omongan saya? Selaku Bapak agennya BNI yang baik ini.
pernah duga-duga. Gimana? Kalau tidak bayar, izin omnya. Iya. Kalau izin solusi tidak bayar, ruginya 2 kali. Kalau menurut kita sampai dalam pengawasan, tidak ada hutang yang udah masuk hukum tidak bayar, tetap aja bayar. Perbudakan hukum seperti itu kan? Iya. Maka selesaikanlah Kang Otip punya hutang atau ke apa itu tadi? Supplier. Selesaikan hari ini. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya Kang Upay dari lama-lama. Makanya. Tapi enggak aja digolang-galing main gitu. Nanti alasan saldo nggak cukup nggak bisa mencairkan sekian. Tak bisa aja BNI mencairkan 100 juta apa juga bisa. Tapi dia kali sama Bapak kan selalu bahasanya kalau ada yang nagih itu apanya orang-orangnya anak saya itu jawabnya seperti itu. Tadi kan Om ini lewat, saya baru masuk. Lihat buka bareng dengan Debrong. Iya. Saya masuk, kamu Pak Ender itu ya kita ikuti. Ya Ender saya kenal baik benar. Iya. Kenal baik. Ya Sama-sama kenal baik lah. Kan gitu. Udah kenal juga bukan lensa tahun hidup di bundaran ya. Ngomongnya tetap jadi ngomongnya satu jalur ke titik. Iya, jadi Mau minta maaf lagi. dengan hubungan baik, Pak. Memang dari dulu saya baik aja ke Pak Otip ya kayak baik ke saya. Kan gitu. Mudah-mudahan kebaikan ini terus berlanjut. Ya, jadi saya pun gimana caranya lah Pak gitu Pak, kebijakan Bapak itu supaya bisa lebih supaya saya tidak masih merasa Bapak itu memang orang baik gitu. Nah, Bapak sama saya nggak baik, masa saya harus baik? Hah? Saya kan sebagai menyimaknya dari asam. Bapak kan aparat kan gitu, nya. Penyimak. Ini kan yang pertanyakan tunggakan yang belum dibayar. Kalau tuh Kang Otip mengakui tunggakan diselesaikan hari ini. Iya. Dengan uang saja bikin pernyataan, bikin waktu berapa jam atau berapa hari. Iya. Iya. Bisa terima nggak? Iya. Bisa kan? Bisa. Lebih baik kan tuh. Iya. Nah itu Pak. Ya mohon maaf juga. Jadi pas begitu mendengar angka, saya juga jadi kaget. Bapak, karena Bapak sering kaget. Karena Bapak kan terus terang aja, kadang-kadang yang kiriman aja sekian ton aja Bapak kadang-kadang enggak, menurut saya sekian itu sudah biasa saya dengar dari Bapak, bukan baru. Jadi hal ini sebenarnya nggak ada yang perlu dipungkiri. Kalau Bapak soal ngomong jago lah, saya angkat topi, salut. Tapi kepada saya janganlah. Oh, itu Bapak. Pak ya janganlah. Nggak boleh gitu. Sesama biskota jangan saling mendahului, ya lah. Kemana ya? Jangan. Hidup harus sportif. Ya Bapak mungkin ada ilmu Bapak dari sekolah Bapak yang tinggi kan gitu. Saya kira cukup. Bapak ini kan saya katakan sarjana lah kan gitu. Jadi artinya wawasan udah lebih luas. Tapi janganlah begitu. Ini program pemerintah. Jangan karena kepintaran Bapak mau main silat kan gitu dalam ini. Ya nanti Bapak telungkup. Kan gitunya. Permainan begini ini punya pemerintah nggak bisa. Apalagi mengorbankan itu, mengorbankan ini. Terserah lah. Yang penting artinya gini. Saya hari ini karena sudah sekian lama juga dan saya diminta juga oleh teman-teman yang masih banyak sangkutannya di dalam penyaluran BPNT di agen Bapak itu, ya saya secara pribadi mungkin anak saya nanti saya konsultasi dulu, nanti saya akan siapkan PH-nya. Berteman kan di Facebook Kang Otip sama? Enggak. Kalau sama berteman. Ya. Kalau saya seputar jangan. Ya. Nanti gitu aja lah. Jadi saya nanti kita kayaknya nggak ada lagi bicara gini-gini, nanti kita ketemu di depan itu aja. Saya juga kepengen juga di depan penyidik itu ketemu dengan BNI yang benar semua. Sebenarnya gimana sih program pemerintah yang benar nih kan gitu. Ya lebih enak gitu. Apakah memang bisa yang Bapak buat ini sebagai agen ambil supplier nih ke sana nggak bayar, ke sini apa bisa seperti itu? Saya akan tanya BNI. Karena apa kata Bapak bilang tadi salah timbang ya kan kiloan apa gimana? Masa Bapak tahun ke tahun salah timbang melulu? Bingung kita. Apanya yang salah timbang? Kan gitu. Karena udah jelas kok. Keuntungan Bapak sebagai agen juga jelas di situ.
Dah 200.000 teh 200.000 deh. 200.000, tapi kan ada dia keuntungan. Satu orang Mantap. Oh iya banyak, dia berapa KPM-nya banyak dia. Jadi kalau 40 orang, 100 orangnya juga udah cukup ya. Beliau ini saya anggap kurang bersyukur. Sebetulnya harus bersyukur. Kita manusia hidup ini harus bersyukur, Pak. Belum lagi ada penjualannya itu ya. Nah iya, Kang Otip ini kurang bersyukur. Saya nggak ngerti apa yang dikerjain oleh Kang Otip. Dan kita kan mengamati Kang Otip ini bukan sebulan 2 bulan. Dari tahun 2019 sih. Kita amatin ini. Nah tapi ternyata kan saya pikir tadinya kurang timbang sekali. Masa berpuluh-puluh kali kita ketemu kurang timbang terus. Kurang salah administrasi, salah manajemen. Dah bangga kan salah administrasi. Bapak corek gitu duitnya pasti ada ya kan. Iya. Nah tapi kalau Bapak salah administrasi kan itu risiko Bapak. Iya. Nah tinggal itu pribadi Bapak ya kan. Niat Bapak memang mau membuat salah administrasi kan gitu. Atau memang Bapak salah administrasi. Tapi kalau saya bilang salah administrasi, masa sih Pak berapa puluh kali penyaluran sudah ini salah administrasi melulu. Jadi mungkin salah manajemen Pak. Salah manajemen. Ya, jadi Kang Otip ampura wae karena hari ini kita seputar jagat itu memantau yang beginian. Mohon maaf lahir dan batin aja. Ya ini kita tayangkan sebagai BNI itu biar tahu juga. Seperti bahasa Bapak tadi bilang, ya BNI juga nggak mau datang ke saya. Mungkin saya karena nggak ada apa-apa. Nah, makanya saya tanya tadi, memangnya orang lain kenapa kan gitu ke BNI kan gitu. Dan memang saya akan pertanyakan juga hari ini ke BNI. Apa sih sebab itu BNI kan ada yang ngomong kemarin saya udah naikkan kan. Pak Igo itu kan sudah ngomong mau ditutup, nyatanya nggak ditutup, karena bisa berjalan. Saya malah tanya, kenapa kok masih bisa berjalan kan gitu. Gini Bapak, jadi begitu sangat paham, begitu terpeleset sedikit aja. Kenapa? Bapak udah langsung ketemu bahasa. Nah karena Bapak ahli bahasa juga, gitu. Bapak kan ahli bahasa. Bapak kan ahli bahasa berkelit, ya kan? Makanya saya ya karena ahli bahasa Bapak berkelit, ya saya luruskan supaya Bapak jangan berkelit kan gitu. Udah bahaya Bapak ini kalau dibiarin begini terus. Bener nggak Kang Upay? Udah kemarin KPM-nya teriak kan gitu. Ya itu kartu tambahan baru dikasih 500. Begitu ada anu disusulin sama dia sama Pak Otip, ya kan? Kata BNI nggak boleh pakai mesin karena mesinnya lagi diperbaiki BNI, boleh pakai yang kecamatan Sukaraja. Ternyata Bapak supaya agak sedikit ambil aja Cipari karena Bapak kan awi pari jadi saya kan tinggali. Nah, itu maka saya bilang Bapak pinter. Tapi saya tanya itu kemarin BNI itu nggak boleh, salah. Itu pelanggaran kata Bang, bukan kata saya kan gitu. Nah hari ini saya mau menyelesaikan persoalan ini aja, jadi nanti biar anak saya lah. Mungkin gitu aja lah Otipnya.